Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan anggap sepele. Jika kamu lahir di Weton Wage, ada sesuatu yang tidak boleh kamu langgar walau hanya sekali. Bukan ancaman, bukan cerita kosong, tapi peringatan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Banyak orang Wage hidupnya pelan-pelan runtuh, rezeki bocor tanpa sebab, rumah tangga dingin tanpa masalah besar, badan sehat tapi batin selalu gelisah. Tanpa sadar, mereka membuka pintu sengkolo sendiri. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak tahu dari mana malapetaka itu datang. Dalam primbon Jawa kuno, Weton Wage bukan weton sembarangan. Ia tidak dilahirkan untuk hidup gegabah, apalagi sembrono. Wage dikenal sebagai penjaga batas takdir, pengimbang antara terang dan gelap, antara berkah dan cobaan, antara keselamatan dan sengkolo. Orang yang lahir di Wage membawa aura penjaga gaib sejak lahir. Bukan aura untuk pamer kesaktian, bukan pula untuk menakut-nakuti sekitar. Aura ini diciptakan untuk menjaga keseimbangan hidupnya sendiri. Namun justru karena itulah, orang Wage tidak boleh hidup seenaknya. Leluhur Jawa selalu memberi peringatan keras, bukan dengan ancaman, tapi dengan wejangan yang dalam. Wage kuat yen dijogo, nanging dadi rapuh yen dilanggar. Kalimat ini bukan sekadar petuah, melainkan kunci keselamatan hidup bagi orang Wage. Artinya jelas, kekuatan, perlindungan, dan keberuntungan Wage hanya aktif jika ia hidup selaras dengan pantangan leluhur. Sekali saja dilanggar dengan sadar, perlindungan itu tidak langsung hilang, tetapi retak perlahan. Dan disitulah sengkolo mulai mencari celah. Banyak orang Wage tidak sadar, hidupnya tampak baik-baik saja, namun pelan-pelan, rezeki bocor tanpa sebab jelas, hubungan retak tanpa konflik besar, batin gelisah meski jasmani sehat. Semua itu bukan kebetulan. Dalam primbon disebutkan, ada 5 larangan besar yang jika dilanggar, akan membuka pintu malapetaka secara halus namun konsisten. Lebih berbahaya lagi, ada satu hal terakhir yang sering dianggap sepele oleh orang Wage, padahal justru itulah penentu nasib hidup ke depan. Apakah ia akan dijaga sampai tua, atau dibiarkan menghadapi cobaan sendirian? Karena bagi Wage, kesalahan kecil yang diulang lebih berbahaya daripada kesalahan besar yang disadari. Dan ingatlah satu hal ini baik-baik. Sengkolo tidak datang dengan suara keras. Ia datang saat manusia merasa paling aman. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari bahas. Weton Wage, jangan langgar larangan ini, bisa buka pintu sengkolo. Siap, mari lanjut. 1. Larangan meremehkan janji dan ucapan sendiri. Larangan pertama dan paling dasar bagi Weton Wage adalah meremehkan ucapan dan janji yang keluar dari mulutnya sendiri. Ini bukan larangan ringan. Ini adalah fondasi keselamatan hidup bagi orang Wage. Dalam pandangan primbon Jawa, kata-kata Wage tidak pernah kosong. Setiap ucapan mengandung ikatan energi yang langsung terhubung dengan takdirnya. Bagi sebagian orang,
Ucapan bisa ditarik kembali, janji bisa dilupakan, alasan bisa dicari. Namun bagi weton wage, sekali kata terucap, alam sudah mencatatnya. Ucapan sederhana seperti, nanti saja. Tenang, aku urus. Aku janji akan menyelesaikannya. Jika diucapkan tanpa kesungguhan, atau dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian, maka aura penjaga wage mulai retak secara halus. Retaknya tidak terlihat, tidak langsung celaka, tidak langsung jatuh miskin. Justru itulah yang paling berbahaya. Tanda-tandanya muncul perlahan. Rezeki datang, tapi selalu gagal di ujung. Kesempatan besar hadir, lalu hilang tanpa sebab. Orang mulai ragu, meski tidak terang-terangan. Nama baik terasa menurun, padahal tidak berbuat salah. Batin pun ikut berubah. Hati terasa berat tanpa alasan jelas. Tidur tidak nyenyak. Pikiran sering dipenuhi penyesalan kecil yang tidak selesai. Leluhur Jawa meyakini, sengkolo paling halus masuk lewat janji yang dikhianati. Bukan karena janji itu besar, tetapi karena energi kejujuran wage sedang bocor. Setiap janji yang diingkari ibarat satu celah kecil pada pagar takdir. Jika dibiarkan, celah itu melebar. Dan ketika sudah terbuka cukup lebar, bukan hanya masalah kecil yang masuk, tetapi cobaan besar yang datang beruntun. Orang wage yang sering meremehkan ucapannya akan mengalami hidup yang terasa serba tanggung. Usaha berjalan, tapi tak pernah benar-benar berhasil. Relasi ada, tapi tidak menguatkan. Doa dipanjatkan, tapi terasa mentok. Padahal masalahnya bukan pada doa, melainkan pada ucapan yang pernah diabaikan. Primbon mengajarkan satu pegangan hidup bagi wage. Yen durung siap, ojo janji. Yen wis janji, kudu ditepati. Artinya jelas, lebih baik diam daripada berkata tanpa tanggung jawab. Karena bagi weton wage, kata adalah nasib, dan janji adalah pintu penjaga keselamatan. Sekali pintu itu retak, sengkolo tidak perlu diundang. Ia akan datang sendiri, pelan, dan nyaris tanpa suara. Karena bagi wage, menyimpan luka terlalu lama sama berbahayanya dengan melanggar sumpah leluhur. Jika batin terus dipaksa kuat, maka tubuh yang akan jatuh lebih dulu. Dan saat itu terjadi, bukan hanya kesehatan yang terganggu, tetapi perlindungan gaib pun ikut melemah. 3. Larangan melanggar waktu sunyi. Bagi orang lain, sunyi mungkin dianggap sepele, dianggap membosankan, dianggap tanda kesepian. Namun bagi weton wage, sunyi adalah ruang sakral. Dalam primbon Jawa, orang wage wajib menghormati waktu sunyi. Entah itu malam tertentu ketika dunia mulai tenang, saat tubuh memberi tanda ingin beristirahat, atau ketika hati meminta jeda dari hiruk-pikuk manusia. Sunyi bagi wage bukan pelarian, melainkan panggilan batin. Masalahnya, banyak orang wage justru melawan panggilan ini. Mereka memaksa diri untuk terus ramai, begadang tanpa tujuan jelas, terus bercakap saat batin ingin diam, mengabaikan rasa lelah demi kesibukan semu, bahkan menertawakan keheningan. Dalam pandangan leluhur, ini adalah pelanggaran halus tapi berbahaya, karena saat wage menolak sunyi, ia menolak ruang pengisian energi takdirnya sendiri. Penjaga gaib wage tidak pergi dengan marah. Ia tidak meninggalkan tanda keras. Ia hanya menyingkir pelan-pelan, dan disitulah masalah bermula. Tanda-tanda awal sering tidak disadari. Hidup terasa kosong meski dikelilingi banyak orang. Arah hidup kabur, tujuan terasa pudar. Semangat naik turun tanpa alasan jelas. Doa terasa mentok seolah tidak sampai. Ini bukan karena doa salah, bukan pula karena iman lemah. Dalam primbon ini disebut energi takdir yang kehabisan ruang istirahat. Wage yang terus hidup dalam keramaian akan kehilangan kepekaan batin. Ia tidak lagi peka terhadap tanda, tidak lagi mendengar bisikan nurani. Padahal kelebihan wage justru ada di sana, pada kemampuan membaca arah hidup saat sunyi. Leluhur mengajarkan, sunyi iku duduk kosong, nanging papan ngisi. Sunyi bukan kehampaan, melainkan tempat mengisi ulang kekuatan hidup. Saat wage menghormati sunyi, pikirannya kembali jernih, keputusan terasa lebih tepat, doa mengalir tanpa dipaksa,
langkah hidup kembali terasa mantap. Namun saat sunyi dilanggar terus-menerus, takdir menjadi lelah. Dan takdir yang lelah mudah diganggu Sengkolo. Ingat baik-baik sedulur Wage, sunyi bukan musuhmu. Sunyi adalah penjagamu. Menjaga sunyi berarti menjaga arah hidup. Melanggar sunyi berarti membuka pintu kehilangan. Perlahan, tanpa suara, hingga suatu hari kamu bertanya sendiri, sejak kapan hidup terasa sejauh ini? 4. Larangan bermain dengan niat buruk. Weton Wage dianugerahi kecerdasan batin. Ia boleh cerdas dalam berpikir, boleh strategis dalam melangkah, boleh lihai membaca situasi. Namun ada satu garis yang tidak boleh dilangkahi oleh orang Wage, licik dalam niat. Dalam primbon Jawa, perbedaan antara cerdas dan licik sangatlah tegas. Cerdas adalah kemampuan membaca keadaan untuk bertahan hidup. Licik adalah keinginan untuk menang dengan mengorbankan orang lain. Dan bagi Wage, bermain dengan niat buruk adalah pantangan besar. Sekali niat gelap dipelihara, entah itu keinginan menjatuhkan orang lain secara diam-diam, mengambil hak yang bukan miliknya, atau memanipulasi kepercayaan demi keuntungan pribadi, maka aura penjaga Wage mulai berubah arah. Perubahannya tidak kasar, tidak ada petir, tidak ada musibah mendadak. Justru disitulah letak bahayanya. Aura penjaga tidak pergi, tetapi berbalik arah. Primbon menyebut keadaan ini sebagai balik arah penjaga. Artinya, energi yang seharusnya melindungi perlahan menjadi penekan. Akibatnya, hidup Wage menjadi serba sempit. Usaha berjalan tetapi selalu mentok, peluang datang tapi tak pernah jadi, uang ada namun selalu habis tanpa bekas, relasi rusak pelan-pelan tanpa pertengkaran besar. Yang paling terasa adalah batin. Hati tidak pernah benar-benar tenang. Ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Ada kecemasan yang muncul bahkan saat semua tampak baik-baik saja. Ini bukan rasa bersalah biasa. Ini adalah benturan energi batin. Leluhur percaya, niat buruk yang disimpan terlalu lama akan menjadi undangan tak terlihat bagi Sengkolo. Sengkolo tidak datang karena orang lain. Ia datang karena pagar batin telah dibuka sendiri. Banyak orang Wage jatuh bukan karena kurang pintar, melainkan karena salah niat saat merasa pintar. Padahal primbon sudah memberi peringatan jelas. Wage kuat amarga resik niate, dudu amarga pintere. Wage kuat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena kebersihan niatnya. Saat niat masih lurus, jalan sempit bisa melebar. Saat niat mulai bengkok, jalan lebar terasa menyempit. Dan yang paling berbahaya, orang Wage sering tidak sadar bahwa niatnya sudah berubah. Ia merasa hanya bertahan, merasa hanya menyesuaikan keadaan. Padahal di mata alam, garisnya sudah terlewati. Ingat ini baik-baik sedulur Wage. Sekali penjaga berbalik arah, Sengkolo tidak perlu mengetuk pintu. Ia sudah berada di dalam. Membersihkan niat bukan pilihan, melainkan syarat keselamatan hidup bagi weton Wage. 5. Larangan terbesar, melupakan diri sendiri. Inilah larangan paling berbahaya bagi weton Wage. Bukan karena keras, bukan karena terlihat jelas, justru karena sering tidak disadari sama sekali. Larangan itu adalah melupakan jati diri spiritualnya sendiri. Dalam primbon Jawa, setiap orang lahir membawa penanda takdir. Bagi weton Wage, penanda itu bukan keberanian yang meledak-ledak, bukan pula ambisi besar yang berisik, melainkan keselarasan batin. Masalahnya, banyak orang Wage tumbang bukan karena malas, bukan karena bodoh, bukan karena kurang usaha. Mereka jatuh karena terlalu jauh meninggalkan dirinya sendiri. Saat Wage mulai, terlalu ingin hidup seperti orang lain, membandingkan nasibnya tanpa henti, memaksakan jalan yang bertentangan dengan nurani, menutup suara hati demi pengakuan luar. Maka satu persatu penanda takdir itu memudar. Ia masih hidup, masih bekerja, masih bergerak, namun batinnya kehilangan arah. Primbon menyebut keadaan ini sebagai hilang tanda urip, hilangnya tanda hidup. Akibatnya tidak langsung celaka, justru terasa seperti hidup yang datar tapi melelahkan. Usaha dilakukan dengan berat, keputusan selalu diragukan, kebahagiaan terasa singkat, hati tidak pernah benar-benar pulang. Ini adalah kondisi paling rawan bagi Wage, karena saat ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri, penjaga gaib pun kesulitan menemukan jalurnya. Bukan karena penjaga pergi, melainkan karena Wage tidak lagi berdiri di tempat yang seharusnya.
Leluhur Jawa mengingatkan, sing paling membebayani dudu mungsuh, nanging awake dhewe sing kelangan arah. Yang paling berbahaya bukan musuh, melainkan diri sendiri yang kehilangan arah. Namun disinilah kabar baiknya. Weton Wage adalah weton yang mudah kembali, asal ia mau berhenti sejenak dan jujur pada dirinya sendiri. Saat Wage berhenti berpura-pura kuat, kembali sederhana, kembali jujur pada apa yang dirasakan, kembali selaras antara pikiran, ucapan, dan langkah, maka penanda takdir itu menyala kembali. Tidak perlu ritual rumit, tidak perlu pengakuan siapapun, cukup satu hal, pulang ke diri sendiri. Dan saat itu terjadi, takdir bisa berbalik dalam sekejap. Jalan yang terasa buntu mulai terbuka, batin yang berat mulai ringan, keputusan terasa lebih mantap, perlindungan kembali terasa diam-diam. Karena bagi Weton Wage, selama ia masih mengenali dirinya sendiri, selama ia masih setia pada nurani, tidak ada sengkolo yang benar-benar bisa menetap lama. Yang berbahaya bukan cobaan, melainkan lupa siapa diri kita sebenarnya. Sedulur Wage, ingatlah ini baik-baik. Jangan sampai keliru memahami nasibmu sendiri. Kamu bukan weton sial, bukan pula weton berat yang ditakdirkan menderita, dan sama sekali bukan weton yang dilupakan semesta. Justru sebaliknya, Wage adalah weton yang dijaga ketat, diperhatikan secara halus, diuji bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk memastikan kesetiaanmu pada jalan hidupmu sendiri. Itulah sebabnya, larangan bagi Wage terasa banyak dan berat. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena potensimu besar jika dijaga dengan benar. Leluhur tidak pernah membuat pantangan untuk menyiksa keturunannya. Larangan diciptakan untuk menjaga keutuhan jiwa, agar langkah tidak melenceng terlalu jauh, agar batin tidak retak tanpa disadari. Jika belakangan hidupmu terasa berat, rezeki terasa seret, hubungan terasa dingin, batin terasa lelah meski tubuh masih bergerak, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Bukan berarti kamu ditinggalkan, bukan pula berarti doamu tidak didengar. Dalam primbon Jawa, keadaan itu sering menjadi tanda panggilan pulang, panggilan untuk kembali ke jalur leluhur, kembali ke keselarasan, kembali ke dirimu yang sejati. Karena Wage tidak diciptakan untuk hidup melawan nurani, tidak diciptakan untuk berpura-pura kuat, tidak diciptakan untuk mengikuti arus yang bukan miliknya. Saat Wage hidup selaras antara niat, ucapan, dan perbuatan, hal-hal besar justru datang tanpa ribut. Rezeki mengalir tanpa perlu pamer, kesempatan muncul tanpa harus berebut, perlindungan hadir tanpa tanda mencolok, dan yang paling penting, sengkolo menutup pintunya sendiri. Bukan karena kamu melawannya, tetapi karena tidak menemukan celah untuk masuk. Inilah kekuatan sejati Weton Wage, bukan kekuatan yang berteriak, melainkan kekuatan yang diam-diam membuat hidup tetap utuh. Maka, ingatlah pesan ini sebagai penutup dan pegangan hidup. Wage yang sadar akan ucapannya, Wage yang jujur pada batinnya, Wage yang setia pada jalannya, adalah Wage yang sulit dijatuhkan oleh apapun. Boleh diuji, boleh digoyang, namun tidak mudah dihancurkan, karena selama kamu masih ingat siapa dirimu, semesta pun tidak akan pernah benar-benar melepaskanmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.